shalom teman-teman semua. Kembali lagi di Fresh Talk hari ini. Ya, seperti biasa saya memberitahu teman-teman, yuk patuhi protokol kesehatan yang ada, pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, cuci tangan, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain dengan cara tidak menularkan atau tidak membawa virus penyakit ke sekeliling kita. Oke, karena acara akan dimulai, saya copot ya. Oke. Hari ini kita kedatangan tamu atau bintang tamu dari teman saya dari DPA. Namanya Alfred. Mas Alfred. Oke, sebentar. Kita panggil yuk, Mas Alfred. Oke. Oke, sebentar. Tunggu Brother Alfred masuk. Oke, sebentar kita tunggu. Mau pakai filter sebenarnya ini, tapi kok filternya. Wah, ini Shalom bro, ini udah masuk nih. Kita ajak gabung. Siap. Oke, Shalom. Halo. Halo, Shalom. Gimana kabar, brother? Dengar. Baik, Mas. Lagi di mana nih, di rumah? Ini di Kelihatannya agak putus-putus, bro. putus-putus ya. Apa sinyal itu ya? Teman-teman bisa komen nih. Sinyal saya atau sinyal teman kita, Mas Alfred ini. Jadi bisa diperbaiki dulu. Kalau sinyal saya pakai pintar sih. Makanya kan sinyalnya udah begitu bagus. Unlimited. Oke, sebelum kita mulai ngobrol nih, kita berdoa dulu ya. Siap. Oke, yuk kita berdoa bersama-sama yuk. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini, buat pertemuan kami yang boleh Engkau berikan bagi setiap kami untuk kami dapat saling ngobrol, dan kami mengucap syukur saat ini juga kami akan memulai Fresh Talk hari ini. Kami percaya Roh Kudus Engkau pimpin kami sehingga apa yang diobrolkan dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami dan kami juga bisa bertumbuh lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tema hari ini silahkan saya persilahkan perkenalan dulu dan langsung sikat habis. Jadi Mas, ini masih putus-putus enggak? Enggak. Aman ya? Aman. Punya aku putus-putus enggak? Enggak. Oke, aman Mas. Siap. Nah. Oke. Teman-teman, salam kenal. Namaku Alfred Manuel. Aku biasa dipanggil Manuel, atau mungkin teman-teman bisa Al atau L tanpa dul. Ini dulnya di sini. Kemudian aku melayani di GBI WTC Kemah Pujian, menjadi wakil gembala. Aku juga sebagai seorang pelatih futsal di beberapa sekolah, dan aku membantu pelayanan teman-teman SMP dan SMA, dan bisa menjadi berkat untuk anak-anak muda. Itu hal yang luar biasa dan yang dan dengan kumpul teman-teman muda yang sangat
sangat mudah. Teman-teman SMP dan SMA itu juga membuat salah satunya berkat itu luar biasa, yaitu wajahku tidak terlalu terlihat tua. Berbeda dengan umur seperti itu. Berarti Nah, berarti auranya nular gitu ya. nular. Jadi teman-teman yang muda ini akhirnya nular ke aku. Dan ya, inilah salah satu berkat Tuhan yang aku syukuri sampai dengan hari ini. Men. Gitu. Oke, temanya yang kemarin sempat Mas Handoko tanyakan, Mas Han tanyakan, hari ini kan tentang kesehatan, Iya. tentang sehat. Dan kalau kita tahu kondisi memang tidak begitu asik ya Mas ya. Iya sih. Tidak asik dan tidak begitu menyenangkan, dan akhirnya membuat kita menjadi orang-orang yang tipikalnya itu menyerap semua informasi. Ya, ya. Semua informasi dan menyerap semua berita yang kita dapatkan tanpa kita saring. Dan ketika berita itu kita dapatkan, kita telan mentah-mentah dan tidak kita saring, akhirnya kita jadi overthinking. Yes. Kita jadi yang lebih, dan yang tidak harusnya kita pikirkan jadi kita pikirkan. Banyak loh Mas yang hari-hari ini yang akhirnya berantem atau nggak cocokan hanya karena beda info kepikiran tentang salah satu berita. Oh, yang ini kasusnya naik tinggi. Terus ada satu lagi yang komentari, oh enggak kok di daerah situ enggak ini. Loh, tapi aku kemarin nonton di salah satu ini TV One tinggi. Ternyata TV yang M enggak, beritanya beda. Dari situ kan sudah tidak cocok. Ketika sudah tidak cocok, pasti akan ada masalah. Yes. Pasti akan ada kehidupan dan ada gesekan. Gesekan kecil kalau nggak cepat diselesaikan jadi besar. Dan gesekan besar kalau nggak cepat dikecilin jadi lebih besar. Dan disitulah permasalahan kita akhir-akhir ini dan hari-hari ini membuat kita jadi nggak sehat. Itu pandanganku. Walaupun memang tetap ada yang namanya penyakit, ya kita nggak bisa pungkiri tetap ada penyakit yang hari-hari ini memang membuat keadaan kita nggak baik. Penyakit itu benar-benar membuat kita tidak bisa bersentuhan satu sama lain. Mas Handoko, kita nggak bisa ketemu lagi, biasa bisa ketemu, akhirnya jadi nggak bisa ketemu secara langsung. Kita ketemunya dengan bentuk seperti ini, kemudian dengan teman-temannya bisa ketemu. Aku sendiri bisa pelayanan secara langsung di beberapa SMP atau SMA. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Ketemunya hanya media, gitu. Dan itu memang ada hal yang akhirnya perlu kita terima, Mas, secara mentah-mentah. Memang harus seperti ini, nggak bisa ditolak, terima mentah-mentah. Harus seperti ini, ya kayak gini nih keadaan sekarang ini. Dan kalau kita bisa menerima dengan yang sekarang ini, kita akhirnya juga bisa jadi, cara berpikir kita bisa jadi sehat. Kita nggak gampang ngeluh. Benar, Mas. Coba Mas Handoko, ketika keadaan seperti ini susah, tiap hari Mas Handoko ngeluh. Pasti berpengaruh. Ya. Apalagi nanti keuangan jadi susah juga. Kita mau uangnya, kita nggak bisa beli, tapi keadaan rumah mengharuskan kita untuk bisa beli, akhirnya kita harus putar otak lagi. Cari cara untuk bisa membeli, kan, gambarnya gitu. Nah, kalau keadaan kita sendiri nggak sehat, mana cara kita untuk bisa membeli sesuatu? Oke, iya. Bisa beli sesuatu. Yes. Sehat apanya? Sehat apanya, Kak? Sehat apanya nih? Sehat dalam segala bentuknya. Segala bentuk. Mau fisiknya, mau pikirannya. Dua ini, ketika pikirannya nggak sehat, bisa kena ke fisik. Ketika fisiknya nggak sehat, pikirannya juga bisa kena. Ya. Gimana Mas Handoko? Iya, setuju sih. Jadi saya juga gemes juga ya, banyak bahkan ya yang
melontarkan atau yang memberi info itu bahkan orang-orang yang sekelas, ya orang kita bisa katakan orang terkenal, padahal belum tentu juga info yang dia dapatkan itu valid. Nah, dari situ kan juga bisa mempengaruhi orang-orang atau sekitar kan, memberi dampak. Ya kalau positif sih oke ya, kalau positif ya. Tapi kan nggak semuanya itu bisa terima dengan mentah-mentah gitu kan. Kadang kan info atau berita itu kita harus cerna dulu bener apa enggak nih lah. Kalau bener it's okay, kalau enggak bener kan bahaya juga gitu. Dan itu ngaruh ke pikiran ngaruh ke kesehatan atau sebaliknya itu pasti mempengaruhi, saling terpaut kan gitu sih. Bahaya juga sih dari pemahaman yang salah atau dari berita atau info input yang kita dapat itu kita ndak saring dulu gitu. Bener juga, saya setuju sih. Dan banyak-banyak teman kita tuh bertengkar hanya karena itu hoax. No, kamu yang hoax. Wah, itu yang bahaya itu. Iya, betul Mas. Dan memang sih untuk bisa menerima atau eh, menyikapinya dengan baik itu memang perlu banget pakai hikmatnya Tuhan. Setuju. Kalau pikirannya kita sendiri akan susah. Tadi contohnya tentang berita. Kita terima semua berita, kita saring. Tapi kalau tidak kita minta hikmat dari Tuhan, yang kita saring pun bisa jadi mungkin tanda kutip hal yang nggak benar ikut masuk. Yes, ya. Tapi kalau kita minta hikmat dari Tuhan, salah satunya ada hikmat dari Tuhan, kita bisa kembali lagi nih. Tadi kita saring nih, kopi kan, kita saring dapat. Tapi tetap ada kopi yang nggak baik yang masuk ke dalam kopi yang baik. Ya, itu sudah pasti sama ya. kayak tadi. Udah kita saring nih, tapi tetap ternyata ada satu informasi yang informasi yang nggak benar, akhirnya yang tetap kampung dalam pola pikir kita. Dalam sudut pandang buat mungkin ada kesalahan itu dalam kita ngambil keputusan. Iya. Ada kesalahan memutuskan sesuatu. Nah, kalau kesalahannya kecil, puji Tuhan, masih bisa kita perbaiki. Iya. Puji Tuhan. Kalau ternyata pada saat kita ngambil keputusan, kesalahannya besar, wah, Masya Allah. Besar. Dampaknya akan besar kan? Yes. Bukan hanya buat orang lain. Akan sulit. Bukan hanya buat kita, tapi buat orang lain juga akan sulit. Iya. Dan mungkin ya Mas, kebanyakan hoax yang ini mungkin ya, ini cara pikirku, kebanyakan hoax atau kabar-kabar kosong yang hari-hari ini itu semakin masif tersebar itu karena salah satunya kita minim banget untuk baca Mas. Baca, iya. Kita sangat kesukaan anak-anak sekarang ini deh, gampangnya kayak gitu. Salah satunya lebih suka HP. Ya oke, semua ngerjainnya pakai HP. Ya. Nulis segala sesuatu semua pakai HP. Tetapi anak-anak sekarang pegang pensil pun, tulisan untuk bisa nulis secara ini biasa itu sudah sulit. Kayak mereka biasanya kan udah enggak pegang itu, biasanya pegang HP. Tik. Iya. Oke, itu kalau tugas nulis halus juga gimana itu ya? Lebih condong sekarang dialihkan ke visualnya. Kalau boleh aku lihat, karena semua video nih di video. Ngerjain ini di video. Ini di video ke misnya atau misternya dikirim. Kemudian mister atau mister memberikan tanggapan secara visual. Oke, bagus, good job, congratulations. Gambarnya seperti itu, dan itu yang sekarang ini kan dibiasakan. Tetapi untuk kebiasaan yang satu ini mungkin dari zaman dulu ya Mas ya, dari zaman sebelum ada pandemi itu sulit banget dibuat. Ya. Bener gak Mas? Iya, setuju. Untuk pegang buku,
aku suka baca buku. Jadi setiap bukuku sudah habis, aku akan cari buku yang lain. Oh, ini yang lagi aku baca. Sudah mau selesai. Sudah ada tumpuan yang kedua. Dan itu aku biasakan supaya aku terbiasa baca. Ya. Kalau tidak terbiasa baca, akan kesulitan menerima kata-kata yang tadi dari setiap media ya. Orang sekarang kita lihat setiap media aja kadang itu maaf kata bahasanya itu kayak ndak ada yang ini loh, ndak ada yang mengoreksi. Ya. Nggak ada yang mengoreksi. Jadi asal tulis, asal share, asal sebar. Ya. Kayak nggak ada yang setuju. Mungkin juga yang ngoreksi juga tipikalnya mereka nggak suka baca. Sudah, yang penting ada tugas aja, kerjaan selesaikan, beres, ayo cepet. Biasanya kan kayak gitu mas. Selesaikan cepet, dapat, sudah selesai. Yang penting konten dapat. Tapi nggak dipikirkan apakah konten dan isinya ini bisa mempengaruhi orang lain. Pengaruhnya, dampaknya positif atau negatif. Mungkin hanya sekedar cari ratingnya doang. Ratingnya itu mungkin bisa membuat orang lain yang tadinya putus asa semakin putus asa. Bukan tadinya putus asa menjadi bangkit dan jadi semangat, tapi yang tadinya putus asa menjadi lebih drop dan semakin drop dan semakin putus asa. Kayak ini mas, pada saat kita bangun tidur deh, gampangnya bangun tidur. Kalau kita bukan tipikal orang yang suka mengucap syukur, kita bangun tidur, doa kita mesti langsung mengucap ini mas, kalimat pertama, Tuhan hari ini aku mau melakukan aktivitas, Engkau berkati aku Tuhan, sehingga aktivitasku berjalan dengan lancar. Selalu minta tolong. Ini kamu butuh berapa dikasih. Jadi kayak membuat mental orang itu, maaf kata, jadi pengemis. Bukan berusaha supaya dapat, tapi minta supaya dia dapat. Instan gitu ya. Nah, yang Tuhan minta kan cari dulu. Ketuk dulu, maka pintu akan dibukakan. Cari, maka engkau akan dapatkan. Tetapi yang ini, orang-orang sekarang ini lebih suka minta. Cukupin dulu toh Tuhan, cukupin dulu toh. Gereja cukupin dulu toh, baru aku bisa dapat, baru aku mau ke sana, cukupin dulu toh. Bukankah mental nggak sehat ini yang terus kayaknya dikumandangkan? Yang membuat akhirnya ya untuk bisa membuat orang-orang yang harusnya bersemangat untuk bisa dapatkan sesuatu yang besar nggak bersemangat lagi. Nggak usah lah, biar orang itu aja yang kerja, biar orang itu aja yang dapat duit, biar orang-orang itu aja influencer yang dapat keuangan yang besar. Jadi kita tinggal minta dengan maaf kata, wajah yang di melas-melasin, saya minta tolong. Dan saya juga dari pemikiran itu jadi apa ya, kesikat gitu ya, saya minta tolong gitu. Bukan dari zaman dulu banyak, tetapi yang sekarang ini kan lebih kelihatan banyaknya. Dari zaman ada, tapi sekarang ini ditarik benangnya, apalagi keadaan katanya sedang sulit, memang sangat sulit. Bukan sulit. Katanya lagi, memang sulit. Semakin sulit keadaan, kalau kita tidak semakin sehat, kita akan sulit juga untuk bisa mengelola keadaan kita. Akan mengelola atau bisa membantu orang lain. Tadi ke yang bagian sehatnya tadi. Kalau kita tidak benar-benar pengen sehat atau pengen jadi orang-orang yang berguna, kita bisa berguna kalau kita sehat. Ya, Mas, ada temanku yang maaf kata sakit, tapi dia juga bisa kerja berguna. Nah, kalau ada yang seperti itu bisa melakukan, kenapa kok nggak bisa melakukan? Ya, setuju. Kenapa selalu mengatakan, oh iya ini misinformasi, informasinya ndak valid. Ya kalau informasinya ndak valid, terus cari supaya dapat informasi yang valid. Informasi yang benar-benar kita
memberkati orang lain. Ya, ya. Gitu. Ada nggak contoh dari Mas Han yang hari-hari ini sedang didapati, yang membuat akhirnya keadaan pikiran ini, wah aku kayaknya udah mulai nggak sehat nih pikiranku. Gini, kalau menurut saya ya, ini saya pribadi ya, nggak tahu ini terjadi di teman-teman atau enggak ya. Saat saya mendapat info yang salah dan terlanjur saya bagikan, itu setelah beberapa waktu pasti kita tahu itu benar atau salah, pasti itu, enggak mungkin enggak, karena kebenaran itu selalu keluar ya, enggak mungkin bisa ditutup-tutupi kan gitu. Lah, kadang dari pribadi saya itu malu ya untuk klarifikasi, malu untuk menyatakan yang aku katakan salah nih, yang aku omongin kemarin salah nih, karena gengsi itu loh. Lah, itu gimana ya menurut bro? Ini kejadian yang bukan sepele ya, karena suatu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan yang lain, dan endingnya sebenarnya itu tidak baik buat kita maupun buat orang gitu. Gimana nih? Ya, benar Mas. Satu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Itu quote banget. Dan memang ketika kita ngirimin kabar, kemudian ternyata kabar itu kabar yang salah, kita juga untuk mengklarifikasi. Kita akan kesulitan mengklarifikasi. Kenapa? Karena kabar itu sudah terlanjur tersebar. Makanya hari-hari ini tuh kabar bohong, hoax itu cepet banget tersebar daripada kabar baik. Sekarang kita cari yang sensasional, Mas. Iya. Daripada yang realistis atau yang daripada yang real, yang benar. Yang sensasional itu bukan daripada yang benar. Iya, Mas. Jadi setuju sih. Ini udah kadang jebret. Kolom komentar atau kolom WA yang sudah dikirim itu kan pasti akan terisi Mas dengan iya bener ya Mas, respon mereka gitu ya. Berarti, nah itu Mas, jadi ketika kita kirim kabar yang nggak benar tetapi sensasional, orang akan cepet nanggep. Tapi kalau kita kirim kabar bener tetapi nggak sensasional, orang nggak akan nanggep karena nggak buat dia, nggak membuat dirinya dia itu menjadi nyaman diterima dengan kabar yang dia kirim. Kalau kabar itu nggak bener, dia akan tangan. Iya. Itu Mas, aku dapatnya dari ini. Aku dikirimin juga dari temen. Nah, bukan kebiasaan ya. Seringkali itu yang dilakukan. Seringkali itu yang dilakukan. Ketika kita salah, kita nggak mengakui, tapi kita kirim lagi, kita kasih tahu ke orang lain kalau yang salah itu ini loh, dia yang kirim pertama. Karena gengsi itu ya. Ya betul Mas, gengsi itu pengaruhnya bisa dan membuat kita mungkin bisa jadi nggak sehat. Bisa jadi nggak, karena kayak tadi tuh, kalau sudah menutupi kesalahan akan ditutupi dengan kesalahan yang lain. Kebohongan, bohong satu, akan merasa nggak nyaman Mas ketika hanya bohongnya satu. Coba cari kebohongan lain. Makanya pada saat beberapa pandemi itu tinggi, kemudian teman-teman yang story Instagram di tempat yang sering kita taruh di atas itu, mereka selalu ngirimkan tulisannya itu, jumlahnya sudah segini besar, tulisannya segini besar. Yang dikirim berita-berita ya oke, berita yang benar, jumlahnya tinggi. Tapi kalau nggak diseimbangkan dengan berita positifnya, lebih banyak orang akan berpikir negatif. Iya.
akan lebih banyak cemas. Ketakutannya jadi yang tadinya nggak takut. Aku juga pernah ngerasain itu loh, Mas. Awal mulai itu aku nggak begitu takut. Santai, relax aja lah. Kayak kena flu biasa. Kan kabarnya kayak gitu. Oh, biar. Ya. Ya. Puji Tuhan memang sampai nanti nggak akan kena corona, puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Memang pakai protokol kesehatan memang harus terus dipakai memang. Itu memang kan. Tetapi kalau polanya sudah benar-benar akhirnya takut, bisa jadi kena. Bisa jadi kena. Dan kemarin sempat ada rasa ketakutan tinggi. Pada saat setiap hari nontonnya berita yang berbau, oh jumlahnya naik, jumlahnya kena, yang kena segini, yang kena segini. Terus yang dilihat bukan yang happy, bukan Vincent Desta, bukan NC, bukan itu, Mas. Sebenarnya itu nggak sering keluar lagi, yang sering keluar yang kayak gitu. Kemudian akhirnya kena kayak bahaya ya yang ini ya, ini kok terlalu ini ya. Mau sampai keluar ke depan itu pun ada rasa takut. Ke depan rumah itu untuk manasin mobil itu ada rasa takut. Ada tamu datang pun nggak berani keluar. Sampai seperti itu. Dan itu pengaruhnya gede banget, Mas. Iya. Pasti. Mau pakai masker tetap ada rasa takut. Enggak lah, udah biarin. Ada mama kok. Atau misalnya tamunya papa, ya udah biar papa aja, nggak usah keluar. Ada yang mau main ke rumah nih teman. Kok aku boleh main nggak? Tenang, aku udah divaksin. Nah, nggak usah. Nanti aja kalau bisa. Sudah ada ini baru main, nggak usah ke sini. Iya. Jadi itu gede banget pengaruhnya, Mas. Dan itu aku alami. Jadi nggak sehat mikirnya. Setiap hari nonton pikiran ya. Ya, setiap hari nontonnya itu. Tapi puji Tuhan setelah kembali Pak renungkan, kemudian aku ngomong, aku biasa melakukan itu, Mas. Aku ngomong sama diriku sendiri, kira-kira yang tak lakukan enggak ya? Kalau kayak gini terus nanti enak Mas ya. Coba. Dan tak tepuk sendiri, Mas. Coba mikir lagi yang benar. Coba mulai lagi cari sesuatu yang bisa membuatku bahagia. Kalau saja aku tenang. Oke, berarti ya. Tapi perlu juga cari hal yang lain. Oke, cari sesuatu yang lain. Sesuatu yang bisa menghibur. Puji Tuhan juga salah satu TV nayangin lagi sinetron lama yang menurutku itu bagus. Sidul. Iya. Itu lucu. Lucu. Tawinya, guelunya juga dapet, obrolan yang real. Dan itu bisa membuat beda lagi sudut pikirannya. Terus TV biasanya itu setelannya berita yang berbau penyakit terus kita ganti nonton artis-artis yang tidak pernah infotainment, nonton infotainment. Jadi ada siklus yang dirubah. Terus berita yang dilihat di dalam Instagram kita ganti juga, Mas. Suka Barcelona. Cinta mati bebas. Yang tak post di atas itu yang tentang Barcelona. Barca beli pemain baru, ada Sergio Aguero, ada pemain muda baru. Lex sudah mau keluar, ganti yang lain. Jadi obrolannya akan beda. Fokusnya beda. Betul, Mas. Mas ngalami itu juga nggak? Iya sih, ngalami sih. Tapi mungkin aku nggak separanoid
dirimu ya. Sampai keluar takut itu enggak. Cuma ya eh, kalau kalau pribadi saya ya, dari yang terbaru ya, kasus yang baru itu saya belajar untuk diam aja ya. Soalnya untuk memilah mana yang benar, mana yang enggak itu tipis banget. Ya kan? Ya. Oke, aku mengikuti berita yang pro dengan pemerintah misalnya. Ini misalnya aja. Ya, terus takut gitu kan. Yang pro pemerintah itu ya misalnya ya, oke masuk pikiran, terus oh ya bener juga ya, terus ya ada plus minus pasti kan, ada takutnya, tapi info itu juga bagus untuk kasih kabar ke teman-teman, yuk jaga diri, yuk jaga kesehatan. Tapi setelah saya diberikan kabar yang dari dari kubu yang berbeda dengan pemerintah, saya mikir juga bener juga, masuk akal juga, masuk pikiran, dicerna, oke, iya ini ada bukti ini itu. Tapi di situ saya belajar memang harus mengkoreksi semuanya. Semuanya benar, semuanya kelihatannya benar, semuanya kelihatannya baik. Tapi alangkah baiknya untuk tenang, diam dulu, memikirkan semuanya itu. Ini aku harus berbuat apa dengan dua info yang berbeda, ya kan, pro pemerintah dengan kubu seberangnya kan gitu kan. Percaya COVID dan tidak percaya COVID itu kan juga ada kan. Saya coba diam, tenang, ya berpikir logis lah. Kalau emang benar ada ya taatlah, karena Tuhan pun mengajari untuk tidak memberontak kepada pemerintah. Kalaupun tidak ada ya jangan berontak, kan gitu pemikirannya kan gitu. Lah permasalahannya teman-teman kita terprovokasi dengan berita-berita itu. Yang pro pemerintah terprovokasi, yang kubu seberang juga terprovokasi. Ya ini mau gimana selesainya? Mau gimana kita sehat? Dan dampaknya pasti seperti pemilu yang tahun-tahun sebelumnya kan, bermusuhan pasti. Kamu yang hoak ini ndak ada, kamu yang hoak ini ada. Itu ndak akan selesai, ndak memecahkan masalah sih. Ya, yang saya lakuin cuma diem, terus merenung itu ya, seperti ya Tuhan ajarkan kan, tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja kan gitu kan. Diamlah, kalau perlu ya nyembah Tuhan, nanti pasti ada sesuatu yang kita dapatkan lewat pengertian, lewat hikmat, apakah itu secara visual atau secara pemikiran, paham yang Tuhan taruh di pikiran atau hati kita kan gitu. Itu sih, kalau saya sekarang benar-benar tidak terprovokasi, tidak mau gegabah untuk memberikan ini loh kamu tuh salah, ini loh enggak, karena saya yakin saat saya mengunggah ini, pihak dari yang berseberangan pasti merasa, wih kamu kok nyenggol gua nih, kurang ajar lu ya gitu. Pasti gitu kan. Saya diem aja sih. Cuma kalau yang terdekat dari saya, misalnya keluarga atau teman, itu saya omongannya secara hati ke hati gitu, halus gitu sih, supaya apa ya. Ini saya juga kesaksian, saya juga terpapar juga pernah, dan rasanya ndak enak banget. Ndak perlu dirasakan lah, ndak perlu kalian merasakan rasanya kayak gimana sih, kan nggak perlu orang keluar dari penjara, penjara rasanya kayak gimana, lo mau ke penjara, maling dulu sana, digebukin dulu sana, kan nggak perlu kan. Ya gitu sih, rasanya ndak enak dah, titik. Ya makanya prokes itu harus dilakukan secara ketat. Loh berarti kamu takut mati, kamu tidak percaya Tuhan? Enggak bro, enggak. Tapi untuk menjaga sekeliling kita, untuk kita jadi berkat juga. Siapa tahu kita bawa virusnya, ya dah. Makanya kita perlu jaga protokol. Itu aja sih. Ya, kalimat terakhir Mas, yang tadi Mbok sampaikan Mas, disampaikan Mas. Oh berarti kamu takut mati ya? Berarti nggak percaya Tuhan. Itu kalimat yang
sering banget dilontarkan, Mas. Ya. Itu salah. Jangan takut mati. Kan bener. Jangan sampai kita takut mati. Tapi betapa bodohnya kita kalau kita mati karena kena virus. Setuju. Konyol kan itu ya. Kita akan jadi bodoh kalau kita mati karena kena virus. Puji Tuhan kalau kita mati Tuhan sudah panggil dan memang waktunya sudah selesai. Kita menyelesaikan tugas kita, tanggung jawab kita di dunia ini, dan ya sudah, ini Tuhan. Kita akan ditarik sama Tuhan lagi. Bukan karena penyakit, bukan karena virus, sorry. Bukan karena virus. Tadi benar, kalau kita nggak mengikuti anjuran, kita bisa kena virus dan kita bisa sakit. Ketika kita sakit, kita bisa menyusahkan orang lain. Ya, bukan itu. Tapi ketika kita sakit, kita menyusahkan orang lain akan terbebani dengan keadaannya kita. Iya, lawang kita sehat aja kita nyusahin orang lain, kan gitu kan? Nah, Mas, orang yang bisa berpikir dengan jernih pasti akan mengatakan hal itu. Tapi orang yang selalu mengatakan, oh enggak ada, mungkin positif thinkingnya tinggi. Yes. Oke, positif thinking itu penting. Belum sampai ke sugesti, Mas. Baru positif thinking. Belum. Ketika dia mempositifkan thinking terus, oh enggak ada. Memang puji Tuhan dia kemungkinan dia bisa nggak kena. Tapi ada kemungkinan lain. OTG. Ada kemungkinan lain dia bisa membawa kepada orang lain yang setuju. Jadi kita jangan sampai kita menanggapi situasi dengan pola pikirnya kita sendiri. Makanya perlu kita bacalah yang banyak. Iya, referensi ya. Referensi, jangan sampai kita malas baca. Banyak orang pintar terkadang juga banyak salah kok, Mas. Tinggi-tinggi levelnya sudah tinggi-tinggi pun banyak salah. Dan yang pintar-pintar itu malah kadang yang sulit mengakui kesalahannya. Ya itu yang awal tadi. Yang itu untuk mengakui kesalahan sulit ampun. Karena mereka sudah mendasari dirinya itu nggak sehat. Mereka sudah nggak sehat di bagian itu. Orang sehat itu orang yang bisa mengakui kesalahannya. Orang yang akan selalu menutupi kesalahannya. Kebalikannya ya. Dan disitulah gambarannya kehidupan yang sekarang ini terjadi, Mas. Hari-hari ini terjadi. Berapa banyak orang-orang yang baju oranye yang tulisannya koruptor pun dia akan santai. Karena dia nggak sehat. Dia mementingkan dirinya sendiri, egonya tinggi. Itu contoh paling gampang itu di situ, Mas. Ya, setuju sih. Kayak temanya kita ini gimana menanggapi situasi, ya kita harus menanggapinya dengan tenang, rileks. Tenang. Jangan gegabah, rileks, tenang. Yang bisa kita lakukan. Yang mungkin kalau kita pikirkan kita terlalu over, membuat kita sakit, ya jangan dipikirkan dulu. Ya, setuju. Yang pada akhirnya membuat kita nantinya bisa jadi nggak sehat, ya jangan dipikirkan dulu. Yang memang perlu kita lakukan dengan cepat, lakukan dengan cepat. Lakukan. Ya. Jangan ditunda. Ketika kita nunda, ya sudah. Mungkin kita bisa jadi nggak sehat. Ya, setuju. Dalam keadaan nggak sehat itu, kita akan membuat orang lain bisa juga terpengaruh untuk jadi nggak sehat. Ya. Dengan apapun yang kita lontarkan loh. Ya. Ada kemarin berita itu
Nah, aku lupa. Tapi menurutku berita itu berita yang lebay, Mas. Salah satu TV. Ah, ada pembunuhan. Ceritanya kayak gitu, Ya. pembunuhan. Ah, yang ditanya oleh reporternya ini adalah kakak dari yang dibunuh. Ah. Dan menurutku pertanyaannya lebay. Apakah apakah Bapak tahu dengan kedekatan daripada si A dengan si B? Si B. Apakah Bapak tahu kalau si B sudah pernah mendatangi si A? Apakah Bapak tahu keadaan ini kan bukan wawancara, itu integrasi, Mas. Iya, 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 Ya, iya. Iya, 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 iya. kenapa media yang lingkup besar kok kamu bukan mewawancarai? Kamu Ya. malah buat orang akhirnya eh, kayak harus mikir juga, Mas, kita, Mas. Mm-mm. Nonton berita kita harus mikir juga. Ini ngapain ya? Wawancarai kayak gitu. Iya, Yang iya. diwawancarai orang yang adiknya udah dibunuh. Lah yang terlalu tidak masuk di akal, Mas. Iya, iya, iya. Dalam dia diwawancara itu bukan wawancara juga menurutku. Iya. Itu memberikan integrasi. Menjurus ke Ya, sana ya. ya, apakah kamu ini depannya itu semuanya apa? Apakah ya? Aduh. Itu pertanyaan yang harus dijawab dengan jelas. Kalau sudah ditanya apakah, balik lagi, kenapa kok TV yang sebesar itu malah menayangkan hal yang menurutku tidak penting. Nggak penting. Untuk hal-hal yang penting yang harusnya dinaikkan, dilandingkan, malah enggak. Jadi menurutku memang pengaruh besar juga salah satunya di media yang membuat kita bisa jadi nggak sehat. Loh, aku sudah jarang nonton TV yuk, Kak. Aku sudah jarang nonton TV, Mas. Ya, kamu jarang nonton TV, tapi kamu setiap hari megang HP, lihat Sama Instagram, aja. ya kan? Nonton YouTube. Wah, YouTube ini carinya berita-berita sensasional, berita yang boom tapi nggak ada isi, berita yang wow tapi ternyata nggak melek intelektual, cuman sekedar boom. Kecuali yang happy loh, Mas, yang lucu-lucu, Ya, TikTok lucu beda, ya. beda itu beda. Ya. Enggak, juga. Tapi kalau yang dicari hal yang kayak tadi aku sampaikan, ya sudah, semakin kita turun keadaan kita dan kondisi kita nggak akan semakin baik, malah yang tadinya baik bisa jadi baik. Kayak tadi tak contohin, Mas. Iya, 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 iya. Kayak kata-kata iman dan kata-kata berkat itu pun akan mempengaruhi pada saat kita sakit. Ya, setuju. Kesaksiannya, Mas. Aku dulu itu zaman aku kecil aku punya asma, penyakit dalam. Iya. Sering banget di rumah sakit dikasih ini, Mas, yang biar keluar airnya itu, hidung dimasukin terus kalau terasa nafasnya nggak enak, kemudian dikasih itu. Puji Tuhan, Mas, 5 tahun terakhir ini aku sudah nggak minum obat kayak gitu-gitu lagi. Puji Tuhan. Ya. Berkat ucapan berkat. Ya. Berkat ucapan berkat. Nah, berkat ucapan berkat. Mama aku ajarkan juga. Lo ucapkan berkat buat dirimu. Ucapkan berkat buat dirimu, Dek. Aku sembuh, aku sehat. Jadi ketika keadaan nggak enak, aku akan ngomong gitu, Mas. Buat diriku. Ayo, yuk, siap yuk. Ini kayak enggak sehat nih. Badannya mulai enggak begitu ini, mulai capek. Kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Istirahat. Minumnya jangan es, teh. Anget. Yang anget-anget. Iya, iya, iya. Kalau sering minum kopi, misalnya perut yang mulai nggak enak, ayo kamu yang paling tahu. Karena yang paling tahu keadaan kita kan diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Yang paling tahu keadaan kita itu diri kita sendiri. Jadi kalau diri kita tidak menjaga diri kita dengan baik, kita malah menyusahkan orang lain supaya orang lain mengerti keadaan kita. Ya. Nah, yang ini hari-hari ini yang sering kita pakai.
orang keadaan kita. Tapi jangan sampai kita mengerti keadaan orang lain. Oke. Hal kayak gitu tuh nggak sehat. Tapi itu yang sering dan dibiasakan. Jadi akan lebih banyak orang yang nggak sehat juga ikut gaya hidup yang kayak gitu. Yes. Iya. Setuju sih. Ya, dari obrolan ini ya semoga teman-teman bisa mencerna dulu ya, jangan langsung ditelan gitu ya. Halo, shalom. Halo, Putus-putus Mas. halo, halo. Ya, Sinyal kah? Atau sinyal saya? punyanya Mas San muter. Sama. Oke, sudah kembali lagi. Oke. Ya, ya teman-teman mungkin yang dengar harusnya itu ya dicerna dulu ya, jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu ya. Karena apapun itu baik buruk jangan telan mentah-mentah dulu. Yang penting kita pikirkan, kita renungkan apa sih berita ini, apa sih inputan ini yang masuk, apa sih berita info yang temanku kasih. Jadi supaya ada sortir atau penyaring ya, Betul. penyaring. Ya, terima kasih buat waktunya nih, bro. Daripada ini keputus sendiri, kelihatannya kuotaku habis. Aduh. Kita lanjut Nanti dilanjutkan. nanti lanjut part 2 ya. Nanti ngobrol-ngobrol lagi. Oke, kesimpulan dan ditutup dengan doa. Oke, kesimpulannya gini, teman-teman. Kalau kita mau sehat dan kalau kita memang benar-benar ingin sehat, kita harus tahu caranya sehat. Cari tahu caranya supaya kita jadi sehat dan jangan sampai kita membebani diri kita sendiri. Kalau kita membebani diri kita sendiri, kita nggak akan pernah jadi sehat. Oke. Setiap kondisi itu kita yang membuat. Setiap keadaan itu kita harus tahu titik temunya di mana. Jadi ya, yang pertama, setiap kondisi itu kita yang membuat dan bukan hanya orang lain, tapi kita perlu mengambil bagian untuk mengetahui situasi itu supaya kita jadi orang-orang yang sehat. Oke. Buatlah pengaruh yang baik, carilah pengaruh yang baik, Ya. carilah berita yang bisa membuat kita juga semakin termotivasi jadi sehat. Termotivasi. Ya. Ya, itu Mas. Iya. Ya, kita Oke. bersama. Mungkin Mas ada tambahan? Enough, cukup mungkin. Oke, siap. Kita berdoa bersama-sama. Iya. Nanti Mas Handoko ada part 2-nya. Karena ini ada ini teman akan kita ngobrol bersama-sama, kita berdoa. Untuk berkat dan kasih karunia yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami bersyukur untuk kesempatan yang indah di siang hari ini kami boleh berbincang bersama-sama. Dan berkati setiap perbincangan kami boleh menjadi berkat Tuhan, dan perbincangan kami ini adalah perbincangan yang boleh Tuhan Yesus kembali di-sharingkan kembali untuk teman-teman yang lain yang dalam keadaan yang tidak sehat. Kau jamah dalam setiap teman-teman kami ini Tuhan, dalam setiap keadaan yang dialami, mereka mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan hikmat yang daripadamu, bahkan mereka bisa menjadi orang-orang yang sehat Tuhan. Berkati Mas Handoko Tuhan yang sudah menyediakan tempatnya untuk boleh kami bincang-bincang bersama. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, bro, terima kasih waktunya. Mungkin teman-teman yang ketinggalan di IG ini bisa subscribe di YouTube ya, channelnya ada di link deskripsi Instagram saya. Nanti kalau sudah saya upload di YouTube tak kabari. Terima kasih. Gitu ya. Siap. Kita tunggu Terima kasih. part 2-nya. Siap. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.